Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia Yuliananda dengan NIM 2009471 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel jurnal yang telah saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nurinovianti Afidah. Dalam artikel jurnal kali ini, saya mengambil judul Pemanfaatan Limbah Plastik sebagai Media Pembelajaran di Sekolah Dasar. Seperti yang kita ketahui, bahwa penggunaan bahan plastik dapat dikatakan tidak bersahabat bagi lingkungan apabila digunakan tanpa menggunakan batasan tertentu. Sedangkan di dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan plastik seperti pada kemasan makanan, minuman, dan kantong belanjaan bisa kita temukan di hampir seluruh aktivitas hidup kita. Tidak hanya dalam lingkungan masyarakat saja, tetapi pada lingkungan sekolah terdapat limbah sampah plastik yang sering kita jumpai. Jika limbah sampah plastik yang berada di lingkungan terus bertambah, sedangkan tindak untuk penanggulangan sampah tersebut belum ada, apakah yang akan terjadi dengan bumi ini beberapa tahun mendatang? Dalam hal inilah dibutuhkan daya pikir kreatif bagaimana cara mengolah sampah plastik yang berada di lingkungan kita menjadi sesuatu yang bermanfaat dan salah satunya dijadikan sebagai media pembelajaran di lingkungan sekolah dasar. Media pembelajaran itu sendiri adalah alat, bahan, atau segala sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan materi-materi pelajaran dari guru kepada murid dalam proses kegiatan belajar mengajar. Salah satu cara guru dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam kelas bisa dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik pada setiap materi yang disampaikan. Media pembelajaran mempunyai peran penting untuk meningkatkan minat belajar siswa di sekolah, khususnya di kelas rendah, karena siswa kelas rendah belum mampu berpikir secara abstrak, sehingga materi yang diajarkan oleh guru perlu divisualisasikan dalam bentuk yang lebih nyata atau konkret. Metode penelitian yang saya rancang untuk melaksanakan penelitian tersebut antara lain, yang pertama adalah penyebaran tempat sampah di beberapa titik utama sekolah. Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar lingkungan sekolah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pendampingan berupa pengarahan cara pengumpulan sampah plastik dan sampah anorganik lainnya. Dan di sini juga harus bekerja sama dengan kepala sekolah, guru, dan staf sekolah untuk berkoordinasi dan bersosialisasi mengenai tempat pembuangan sampah yang dilakukan secara terpisah sesuai dengan jenis-jenis sampah. Hal ini dilakukan sebagai motivasi awal untuk menumbuhkan kesadaran akan kebersihan dan pembuangan sampah di tempatnya. Kedua adalah sosialisasi dan pelatihan. Nah, pada tahap ini, sebelum melakukan pelatihan secara langsung dalam pembuatan media pembelajaran yang terbuat dari limbah sampah plastik, dilakukan sosialisasi terlebih dahulu agar mengerti apa yang akan dilakukan selanjutnya. Yang ketiga, penyortiran dan pembersihan limbah sampah plastik. Nah, dalam pemilihan ini sangat diperlukan untuk menghasilkan media pembelajaran yang baik. Setelah disortir berdasarkan kelayakan, lalu dibersihkan menggunakan air. Jika diperlukan, dapat menggunakan deterjen. Kemudian dikeringkan. Langkah berikutnya yaitu sampah yang sudah dibersihkan akan disortir dan dikelompokkan sesuai dengan jenis sampahnya. Setelah melakukan hal demikian, selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan media pembelajaran dari limbah-limbah plastik tersebut dan melaksanakan pembuatan media pembelajaran sesuai dengan kreasi yang telah direncanakan. Kesimpulan yang bisa diambil dalam melaksanakan pemanfaatan limbah plastik menjadi media pembelajaran di sekolah dasar adalah: yang pertama, limbah plastik dapat didaur ulang sehingga dapat mengurangi pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, limbah plastik dapat dijadikan sebagai media pembelajaran, khususnya di jenjang sekolah dasar. Yang ketiga, media pembelajaran mempunyai peran penting untuk meningkatkan minat belajar siswa sekolah dasar. Adapun beberapa saran yang akan saya sampaikan di antaranya,
Yang pertama, semoga lebih banyak lagi orang-orang yang sadar akan lingkungan dan memanfaatkan limbah plastik menjadi sesuatu yang berguna. Salah satunya adalah pada lingkungan sekolah. Yang kedua, para guru sekolah dasar diusahakan memiliki inovasi terbarunya lagi mengenai pemanfaatan limbah plastik menjadi media pembelajaran agar menjadi contoh bagi siswanya untuk senantiasa mencintai lingkungan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.